Ya, sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang P2SK, Bank Perkreditan Rakyat berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing dan perasuransian kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerjasama dan lain sebagainya sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang P2SK. Namun BPR dapat bekerja sama dengan bank umum dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dan kini kita simak pemirsa lebih detail terkait perkembangan BPR ini dalam slide berikutnya. Ya, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau tren outstanding kredit di BPR pada Juni 2024 ini mencapai 144,5 triliun rupiah. Outstanding kredit BPR ini terus tumbuh dalam setahun terakhir dan pada Juni 2025 telah mencapai 152,9 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan simak apa saja komposisi dari kredit BPR di slide berikutnya pemirsa. Ya, dari data ini kita lihat bahwa persentase komposisi kredit BPR ini yang paling besar adalah untuk modal kerja ya pemirsa. Kita lihat ini angkanya berada di 46,95%. Lalu disusul untuk kredit konsumsi, ya ini sebesar 44%. Lalu disusul dengan investasi, ya ini sebesar 9,04%. Ya pemirsa, kredit BPR dalam beberapa tahun terakhir ini tetap menjadi tulang punggung pembiayaan khususnya bagi UMKM di banyak daerah. Dimana kalau kita lihat pedagang pasar, petani, hingga pengusaha kecil, semuanya ini seringkali bergantung pada BPR untuk modal kerja. Kalau kita lihat komposisi kreditnya, mayoritas ini disalurkan ke sektor yang produktif. Artinya BPR ini memang secara serius menopang ekonomi lokal, bukan hanya sekedar untuk konsumsi. Lalu bagaimana dengan perkembangan dana pihak ketiga atau DPK di BPR? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga atau DPK ini juga relatif stabil ya pemirsa dan juga mengalami pertumbuhan. Pada Juni 2024 terpantau total DPK di BPR sebesar 139,3 triliun rupiah. Lalu setahun kemudian, tepatnya pada Juni 2025, DPK di BPR ini terpantau terus tumbuh hingga menjadi 144,8 triliun rupiah. Lalu untuk apa saja komposisi dana pihak ketiga dari BPR, kita akan lihat ya pemirsa ya. Kalau kita lihat ini komposisi dari dana pihak ketiga ini memang cukup beragam ya. Kalau kita lihat nih sekarang untuk perkembangan DPK BPR, kita lihat dari Juni sampai dengan ke Juni di tahun 2025 ini mengalami peningkatan dan masyarakat ini diketahui memang masih percaya untuk menyimpan dananya di BPR terutama dalam bentuk deposito yang porsinya ini cukup besar ya mencapai 69,63% sedangkan posisi tabungan ini mencapai 30,37%. Artinya kalau kita lihat di dalam hal ini begitu ya, ini menandakan bahwa meskipun adanya persaingan dari bank umum dan juga fintech, BPR ini tetap punya tempat di hati masyarakat. Lalu setelah mengetahui bagaimana sebetulnya perkembangan dan juga komposisi kredit serta DPK dari BPR, kita akan lihat di slide berikutnya pemirsa ya tren total aset yang dimiliki BPR dan juga DPK. Ya tadi kita lihat mundur ya pemirsa ya. Kalau kita lihat tadi, kita lihat di slide berikutnya. Ya ini adalah tren komposisinya ya, sementara ini tren untuk total asetnya. Kita lihat ini untuk tren total asetnya, ini kalau kita lihat mengalami penurunan sebetulnya ya dari tahun 2021 ke 2025. Kita lihat ada di 1.468 triliun rupiah, lalu di tahun 2022 ini ada di 1.441 triliun rupiah, lalu untuk di tahun 2023 ini berada di 1.402 triliun rupiah,
di tahun 2024 berada di Rp1.356 dan ini untuk di tahun 2025 sampai dengan bulan September ya, berarti ada di Rp1.339. Artinya kalau kita lihat memang secara grafik, secara jumlah juga mengalami penurunan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, ini tren total aset BPR ini masih berada dalam posisi yang stabil dan juga kuat. Tapi dalam 5 tahun terakhir aset BPR ini berada di atas Rp1.000 triliun dan pada semester pertama di tahun 2025 ini total aset berada di kisaran Rp1.339. Meski terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, Bank Perekonomian Rakyat ternyata juga menghadapi sejumlah tantangan. Apa saja tantangannya pemirsa, kita lihat di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan diketahui resmi mencabut izin usaha 22 Bank Perekonomian Rakyat di sepanjang 2 tahun terakhir. Penyebabnya ini mulai dari masalah tata kelola, permodalan yang lemah hingga ketidakmampuan bersaing di era digitalisasi. Ini tentunya menjadi wake up call bagi industri BPR bahwa transformasi itu bukan pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Meski demikian, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menegaskan bahwa penting untuk diketahui oleh nasabah bahwasannya masih banyak BPR atau BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan. OJK juga menegaskan bahwa penutupan sejumlah BPR ini tidak menandakan gejolak ya di sektor keuangan. Justru ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan berjalan secara efektif. Masyarakat pun diminta untuk tidak perlu khawatir karena simpanan di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia ini dijamin oleh LPS. Meskipun ada BPR yang tutup, bisnis BPR diyakini tetap akan cukup prospektif dan juga cerah ya. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak di slide berikutnya. Nah, ini adalah daftar-daftar BPR yang ditutup ya pemirsa ya. Nah, ini pada tanggal 16 Agustus 2025 lalu Otoritas Jasa Keuangan ini telah memberi lampu hijau begitu ya pemirsa ya. Kalau kita lihat bahwa Bank Insani merger dengan PT BPR Rejeki Insani, PT BPR Duta Bakti Insani dan juga PT BPR Bina Karisma Insani. Jadi pada 16 Agustus 2025 lalu Otoritas Jasa Keuangan ini telah memberikan lampu hijau nih kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Bina Sejahtera Insani atau Bank Insani untuk merger dengan PT BPR Rejeki Insani dan juga PT BPR Duta Bakti Insani dan PT BPR Bina Karisma Insani. Bank Insani yang kini berkantor pusat di Karanganyar, Jawa Tengah ini menjadi surviving entity. Pasca merger, total aset Bank Insani ini tembus Rp1,45 triliun per Agustus atau per 16 Agustus 2025. Total liabilitas yang tercatat ini tembus di Rp1,31 triliun pemirsa. Lalu kita lihat juga ada total asetnya ya, ini yang berada di Rp1,45 triliun ini asetnya begitu. Jadi angkanya ini cukup besar. Dan aksi merger besar-besaran Bank Insani ini menjadi yang terbaru di industri BPR, di mana konsolidasi BPR ini memang sudah didorong Otoritas Jasa Keuangan agar jumlahnya yang saat ini mencapai sekitar 1.300 bank ini bisa menyusut menjadi 1.000 bank. Jadi kalau dilihat Otoritas Jasa Keuangan juga memandang ya bahwa koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ini berpeluang untuk membangun kolaborasi strategis dengan industri Bank Perekonomian Rakyat guna memperkuat ekosistem keuangan mikro desa. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Ray, menyatakan bahwa OJK ini meyakini ya bahwa kolaborasi strategis antar KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih dan juga BPR ini dapat memperkuat ekosistem keuangan mikro di desa. Dian juga mengatakan bahwa masing-masing lembaga memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Dalam hal ini KDMP ini dapat berperan sebagai agregator ekonomi desa, sementara BPR fokus untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang berbasis mikro dan juga lokal. OJK juga menyambut positif kehadiran Kopdes percontohan ya. Dari sisi pengawasan, OJK mendorong perbankan agar bisa menyusun model bisnis dan juga risk assessment khusus untuk pembiayaan koperasi desa dengan tetap memperhatikan prinsip prudential banking, manajemen risiko yang memadai dan juga ketentuan yang berlaku. Ya, meski menghadapi tantangan serius seperti pencabutan izin sejumlah bank akibat lemahnya tata kelola dan ketidakmampuan beradaptasi di era digital, prospek bisnis Bank Perekonomian Rakyat tetap menjanjikan sebagai tulang punggung pembiayaan UMKM dan juga penggerak ekonomi lokal. Agar prospek tersebut benar-benar terwujud, industri BPR ini perlu terus berbenah dengan memperkuat transformasi digital, memperluas peluang sinergi dengan berbagai pihak seperti koperasi desa maupun bank umum, serta meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dengan langkah ini BPR tentunya tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa tumbuh lebih sehat, adaptif dan relevan di tengah dinamika sektor keuangan yang semakin kompetitif.